Presiden perintahkan Kapolri untuk tidak menahan Novel Baswedan. Apakah Presiden intervensi kewenangan penyidik dalam proses hukum? Atau memang sudah seharusnya Presiden mengintervensi menyusul ada dugaan kriminalisasi dalam kasus ini? Kami akan mengulasnya dengan mantan pimpinan KPK Pak Haryono Umar. Selamat malam Pak Haryono. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News. Saya sapa juga pakar hukum pidana Profesor Romli Atma Sasmita yang bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Pak Romli, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Romli, tadi kita sudah sama-sama dengar pernyataan Presiden begitu yang menyatakan bahwa sudah memerintahkan Kapolri agar tidak dilakukan penahanan terhadap Novel Baswedan. Ini ada dua pendapat yang kemudian mengemuka begitu Pak, bahwa Presiden telah melakukan intervensi terhadap proses hukum, tapi ada juga yang memang langkah yang diambil Presiden sudah sangat tepat agar tidak memancing kontroversi dan kemudian memanasnya hubungan antara dua lembaga ini. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Saya melihat persoalan ini bukan soal politis ya, tapi soal penegakan hukum. Sehingga semua pihak, siapapun juga, termasuk Presiden, termasuk PLT pimpinan KPK, harus menghormati proses hukum itu. Itu salah satu yang perlu saya tegaskan. Yang kedua, ya, saya melihat persoalan ini sebetulnya persoalan sederhana, tidak rumit, tidak juga kompleks, karena dugaan tindak pidananya terhadap saudara Novel adalah pasal 351. Ya, bahkan juga mungkin juga 338. Yang artinya, Pak? KUHP. Ya. Ya, artinya itu kejahatan. Nah, sama saja halnya dengan penangkapan, penahanan terhadap petinggi Polri, Ya. Joko Susilo dan yang lain-lain. Itu korupsi. Ya. Dan korupsi juga kejahatan. Jadi sebetulnya tidak perlu harus ada perbedaan perlakuan hukum. Jadi Anda memotret ini ada perbedaan perlakuan, Pak, ya? Ketika Presiden menyatakan untuk Novel Baswedan, waktu itu untuk Joko Susilo tidak ada permintaan agar... Jelas, ya. Ada perlakuan perbedaan hukum, bahkan saya menilai ada sesuatu overvalue terhadap peristiwa penangkapan Novel Baswedan. Seolah-olah ya, dan terkesan bahwa Novel Baswedan itu sama posisinya, setara dengan pimpinan KPK, yang memang pejabat negara. Nah, ini jadi aneh bagi saya. Baik, saya tidak ya, artinya proses seperti ini tidak perlu harus sampai Presiden turun tangan. Terlalu kecil buat Presiden. Presiden masih banyak urusan negara yang lebih penting dari hanya Novel Baswedan. Baik. Nah, ini yang saya kira saya prihatin. Ya. Jadi serahkan ke penyidik saja begitu ya. Baik, saya ke Pak Haryono. Apakah memang bisa seperti yang dijelaskan oleh Pak Romli tadi? Sambil mencontohkan juga perbandingannya adalah ketika proses terhadap Joko Susilo begitu ya. Jadi untuk penahanan itu, KUHP itu sudah mengatur ada alasan-alasan objektif, yaitu kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 5 tahun, atau alasan-alasan subjektif, yaitu tidak dia akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan alat bukti atau melarikan diri. Nah, untuk itu maka penyidik harus punya keyakinan apakah alasan-alasan yang subjektif itu akan terjadi apa tidak. Nah, tadi saya dengar pimpinan KPK sudah menandatangani bahwa akan menjaminkan bahwa itu tidak akan terjadi. Dengan demikian sebetulnya alasan-alasan subjektif itu bisa ditutupi oleh jaminan yang diberikan oleh pimpinan KPK. Jadi artinya untuk berjalannya kasus ini mungkin penangguhan penahanan bisa saja diberikan kalau memang betul-betul nanti para penyidik sudah memiliki keyakinan. Tetapi yang lebih penting lagi, itu tadi yang bagian dikatakan oleh Prof. Romli ataupun banyak pihak di sosial media, bahwa apakah ini ada kriminalisasi, apa segala macam gitu ya. Nah, ini kan harus dibuktikan, harus ditunjukkan kepada publik.
Makanya Presiden mengatakan harus transparan. Ya. Transparan itu artinya tidak bisa kita jawab dengan kata-kata. Harus ditunjukkan bagaimana penegakan hukumnya secara profesional dan proporsional. Artinya harus berdasarkan alat bukti. Apakah itu keterangan saksi yang tadi sudah diambil kan, yang di Bengkulu, kemudian dengan surat dokumen yang sudah dikumpulkan dengan foto segala macam itu, dengan yang juga prarekonstruksi tadi ya, yang oleh Kadif Humas Polri. Dan juga dengan adanya keterangan ahli juga perlu didengarkan. Itu sudah cukup transparan tidak kalau seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri dalam program Metro hari ini tadi? Itu sudah mulai, tapi perlu ditambah lagi bagaimana proses pemeriksaan novel ini, mulai dari sejak malam tadi sampai dengan yang sekarang di mana itu di Bengkulu, itu disampaikan juga kepada publik. Apa saja bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh pihak Polri. Kemudian siapa-siapa saja yang saksi-saksi sudah diperiksa. Kemudian ahli, yang pendapat ahli bagaimana, petunjuknya bagaimana. Sepanjang itu disampaikan kepada publik, itu bisa menjawab apakah ini kriminalisasi atau bukan. Jadi tidak berwacana terus. Kalau ini kan wacana, ada yang mengatakan ini segala macam. Itulah yang menurut saya penting sekali. Saya setuju dengan pernyataan Presiden mengatakan harus transparan. Dan Pak Wapres juga mengatakan ini. Nah, transparan ini penting sehingga tidak terkuras energi publik dengan sosial media, dengan segala macam, dengan dugaan-dugaan yang belum tentu benar gitu. Kalau disebutkan tadi sebenarnya untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu langsung turun tangan sih sebenarnya untuk kasus ini, karena ini sebenarnya perkara yang biasa saja, tinggal ikut aja proses hukumnya seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Romli. Kalau Anda setuju tidak ketika sampai Presiden harus turun tangan menyatakan beberapa hal tadi, termasuk soal transparansi, soal tidak memerintahkan tidak perlu ditahan dan lain sebagainya, bagaimana? Kalau menurut saya itu bukan artian turun tangan dengan memanggil segala macam ya. Itu kan beliau itu doorstop, kemudian ditanya oleh wartawan dan harus menjawab kan. Nah, itu kan jawaban pada jadi waktu bukan itu. maksudnya turun tangan, bukan. Kecuali dia langsung memanggil ini Kapolri sini, kemudian KPK sini segala macam, itu kan lain. Nah, tapi ini kan hanya sebagai seorang pejabat publik memang punya kewajiban untuk menjawab. Menjawab kepada wartawan memang iya, tetapi kan sebelumnya memang sudah menelpon langsung begitu Pak Aryono kepada Kapolri tadi yang seperti disampaikan Presiden. Menurut Anda kira-kira singkat ini tepat atau tidak tepat kira-kira? Artinya dia itu kan sebetulnya ingin mengetahui dulu kondisinya bagaimana. Tapi memang tadi kan dia mengatakan harus diserahkan kepada hukum. Proses hukum agar berjalan. Kemudian yang paling penting adalah transparan. Begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lihat apakah memang tepat juga langkah yang diambil oleh para pimpinan KPK yang kemudian menjaminkan diri agar Novel Baswedan tidak tahan. Ini sama juga dengan beberapa kasus yang lain, seperti terhadap kasus Bambang Wijoyanto dan juga kasus Abraham Samad. Apakah penjaminan diri seperti ini minta agar tidak ditahan ini tepat? Kita akan mengulasnya nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Tadi saya sudah perintahkan ke Kapolri. Pertama untuk tidak ditahan. Yang kedua, proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Dan yang ketiga, saya sudah perintahkan juga kepada Kapolri untuk tidak membuat lagi kontroversi, hal-hal yang membuat kontroversi di masyarakat, maupun sinergian antara KPK dan Polri. Mereka harus bekerja bersama-sama. Polri, KPK, Kejaksaan semuanya dalam pemberantasan korupsi. Pak, artinya sudah saya perintahkan tadi. Hari ini Novel harus bebas, Pak? Sudah saya perintahkan. Ya, kalau berbicara soal kriminalisasi diduga ini terkait dengan ketika kasus Komjen BG lalu berurutan dengan para pemimpin KPK yang lain begitu Pak. Ini agak menarik juga ketika kita mencermati pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang di instruksi ketiganya menyebutkan memerintahkan Wakapolri tidak menimbulkan hal-hal yang kontroversial. Kenapa ada Wakapolri? Kita tahu ada Komjen BG sebagai Wakapolri di sini. Apakah ini kemudian bisa dikait-kaitkan seperti itu kalau menurut Pak Aryono? Secara pastinya saya juga tidak begitu paham ya, karena yang mengatakan itu adalah beliau. Tapi
keinginannya nampaknya kalau menurut saya keinginan dari presiden itu adanya cooling down, adanya ketenangan, kemudian tetapi tidak mengganggu atau katakanlah umpamanya tidak menghentikan proses hukum. Iya, proses hukum berjalan, tetapi memang betul-betul dengan proses hukum tidak dibawa ke yang lain-lain. Kalau sudah dibawa ke yang lain itu nanti kesannya politis segala macam. Politis ya. Nah itu yang tidak diinginkan. Cuman cooling down seperti juga meminta agar tidak ditahan tadi, begitu maksudnya? Ya begitu. Jadi karena ini kan sudah ramai ini, masyarakat sudah ramai dan juga pimpinan KPK bereaksi seperti itu, menurut saya sebaiknya juga baik KPK maupun Polri lebih baik bersilaturahmi kembali, berdiskusi sebetulnya. Mari kalau memang kasusnya ada ya silakan ditangani dengan baik-baik, bukan beramai-ramai lagi gitu. Baik. Kalau bicara soal apa langkah yang diambil oleh pimpinan KPK, saya ingin bertanya begitu kepada Pak Romli. Pak Romli, kita tahu hari ini pimpinan KPK juga menyatakan akan mundur jika Novel Baswedan ini ditahan. Bagaimana Anda melihat sikap dari pimpinan KPK ini? Ini langkah yang tepat atau seperti yang disampaikan oleh Presiden agar cooling down sebenarnya ini? Pak, proses hukum tetap jalan. Saya menilai ya langkah pimpinan KPK seperti itu ya maaf aja ya kekanak-kanakan itu ya. Kenapa demikian? Tidak ada. Kenapa sampai harus mundur bersama-sama itu hanya untuk seorang Novel Baswedan? Apa memang tidak ada penyidik lain di KPK itu yang bisa diandalkan untuk bekerja secara benar dan baik? Saya juga aneh kalau tiba-tiba permintaan tidak dipenuhi, kemudian mau mundur. Apa urusannya dengan tugas KPK, tugas pokok KPK? Masih banyak kasus tertunggak di KPK itu yang harus diselesaikan oleh PLT pimpinan KPK yang berakhir Desember tahun ini. Kenapa membuang waktu dan energi untuk kasus yang sebetulnya saya katakan tanda petik dosa masa lalu itu? Dari seorang Baswedan. Tidak perlulah harus mundur ya. Apalagi ada saudara Anto di situ, guru besar hukum pidana. Sepanjang proses penangkapan, penahanan itu dilakukan dasarnya aturan, kenapa tidak gitu? Sama saja dengan KPK kalau menangkap orang kan sama saja berdasarkan aturan. Saya koreksi itu saudara Haryono bicara tentang transparansi kepada publik sejak lidik. Pertanyaan yang sama saya tanyakan pada KPK tentunya. Apa begitu juga KPK dalam lid dan dik terbuka pada publik? Dalam kasus-kasus yang lain misalnya. Jadi tidak perlu transparansi menurut Anda, Pak? Jadi pernyataan Presiden salah juga dong berarti ini? Meminta proses hukum transparan. Transparansi itu ada di sidang pengadilan. Bukan di muka publik. Itu namanya penegakan hukum. Kalau saudara Baswedan itu berkeberatan, ajukan pra peradilan, toh ada mekanismenya. Ikuti aja putusan Sarpin sana. Kalau memang itu diperlukan. Jadi tidak perlu. Ya, saya kira ini negara hukum, bukan negara opini. Kalau kita berpijak pada opini, ya semua orang bisa beropini. Saya tidak setuju ya cara-cara seperti itu. Janganlah memberikan contoh. Kalau Pak Haryono ini kan mengutip supaya taat pada hukum. Kalau orang lain taat pada hukum, tapi diri sendiri tidak mau menaati hukum. Baik, kalau Pak Haryono ini kan mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden di Perintah Nomor 2 soal transparansi. Jadi juga tidak tepat, tidak bisa juga kemudian Presiden meminta proses hukumnya dilakukan secara transparan. Bukan begitu. Maksud saya, kalau maksud perintah Presiden itu harus diterjemahkan bahwa itu harus dilakukan di muka sidang pra peradilan. Atau nanti pembuktiannya di peradilan, itu yang transparan. Pengadilan dibuka dan terbuka untuk umum, itu yang sah menurut hukum. Dalam hal perkara pidana. Itu ikuti saja itu, kenapa harus transparan sejak awal gitu. Apalagi di KPK, lid dan dik dan tur di satu tangan.
Baik. Itu persoalan yang besar di situ ya. Baik. Pak Haryono bagaimana menanggapi ini, Pak Haryono? Artinya transparansi juga tidak bisa juga, itu bisa dilakukan di pengadilan, Pak Haryono. Tidak bisa begitu. Jadi ini kan menjadi apa, perdebatan di publik. Ada yang mengatakan ini kriminalisasi, ada juga yang mengatakan ada macam-macam yang tidak baik lah itu. Nah, untuk itu harus dijawab. Bukan di mana-mana. Menjawabnya itu tidak bisa dengan hanya mengatakan, wah kami sudah semuanya penuhi bukti segala macam. Nah, seperti yang ditunjukkan tadi oleh siapa? Pak Anton Carlyan dari Humas, ya. Itu kan dalam rangka untuk menjawab itu. Ya. Tapi dia tidak membuka materinya. Materinya akan dibuka di muka publik, di pengadilan, betul. Ya. Betul. Tetapi bagaimana proses penanganannya segala macam, sehingga terutama untuk kasus-kasus yang seperti ini yang menarik perhatian publik, agar kita tidak terjebak dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Oke, Pak, tapi kalau bicara soal kesetaraan di mata hukum begitu ya, Pak ya. Ketika kemudian untuk novel kemudian ada pernyataan dari presiden dan sebagainya. Katakanlah ini ada unsur memancing perhatian publik begitu ya. Tapi apakah ini juga bisa akan berlaku sama dengan pihak yang lain misalnya di luar Novel Baswedan kalau bicara ini kesetaraan di mata hukum? Ya, memang yang namanya kesetaraan itu harus ada di muka hukum gitu, kepada siapapun gitu ya. Sepanjang prosesnya itu mengikuti aturan yang dalam KUHP. Karena ini kan namanya acara. Nah, oleh karena itulah maka itu tadi yang saya katakan. Hukum itu kan untuk masyarakat. Bukan hukum itu untuk hukum itu sendiri. Jadi sepanjang itu untuk keadilan masyarakat, dan memang tidak ada yang dilanggar secara signifikan, ya itulah yang dilakukan, seperti yang dilakukan sekarang ini oleh tadi yang disampaikan oleh Kapolri seperti itu, kan dalam rangka untuk menjawab itu. Oke, baik. Bicara soal kesetaraan nanti kita akan ulas lagi, karena ketika sampai seorang presiden turun untuk menyampaikan semacam, bisakah sebut ini jaminan, Pak? Oh bukan, jaminan siapa? Jaminan kepada Novel Baswedan misalnya untuk tidak ditahan. Padahal ini kan kewenangan penyidik sebenarnya, Pak. Iya, memang itu kewenangan penyidik. Memang tidak boleh presiden memberikan jaminan seperti itu. Dan yang intinya kan sepertinya seharusnya presiden mengatakan bagaimana agar kasus ini berjalan dengan baik, kemudian tidak menimbulkan kontroversial, gitu ya. Dan juga perlu mempertimbangkan kembali apakah perlu dilakukan penahanan atau tidak. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya kembali ke Pak Romli. Pak Romli, kalau kita mencermati begitu dari sejak kasus Bambang Wijoyanto yang diperiksa seharian, yang disebutkan akan ditahan, tetapi kemudian tidak jadi ditahan, begitu juga dengan Abraham Samad, dan hari ini kita lihat nanti Novel Baswedan begitu ya, apakah memang akan sesuai seperti yang dijanjikan Kapolri, bahwa pukul 0.30 nanti sebagai batas akhir pemeriksaan dan akan bebas, tidak ditahan begitu malam hari ini. Apa dampaknya jika memang kemudian runtutan ini benar-benar terjadi bagi penegakan hukum atau proses hukum kepada pihak yang lain misalnya? Apakah akan menjadi presiden buruk atau bagaimana kalau Anda melihat? Saya komentari dulu ya, pendapat Haryono Umar itu ya. Beliau mengatakan yang penting itu keadilan masyarakat katanya, yang perlu diperhatikan. Dalam hukum pidana, tanggung jawabnya individual, bukan collective responsibility. Jadi tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Novel Baswedan, tanggung jawabnya adalah kepada korban sebagai pelapor. Itu yang harus diingat, ya. Jadi kalau kita bicara soal Novel Baswedan, bagaimana soal korban pelapor, keadilan bagi yang bersangkutan itu penting, ya. Yang kedua soal perlakuan yang disebut terjadi sekarang, sejak AS, BW dan Novel Baswedan, saya berpendapat
ini keliru. Kalau sampai kewenangan penyidik Polri berdasarkan KUHP dengan dasar-dasar bukti yang cukup, mereka mengatakan bisa dilakukan penahanan. Terlepas dari pandangan penilaian pihak luar tentang masih perlu ditahan atau tidaknya. Ya. Ini yang saya heran. Saya kembalikan lagi kepada KPK. Kalau KPK menangkap menahan, tidak ada jaminan apapun bahwa tidak akan ditahan, tapi tetap ditahan. Apa bedanya menurut saya gitu. Jadi ini perlu diperbaiki. Polri, KPK sama-sama menghormati hukum dan penegakan hukum. Sama-sama memiliki KUHP sebagai dasar hukum berlakunya hukum acara. Ya. Laksanakan saja ketentuan hukum acara sebaik-baiknya. Jadi menurut Anda ini semua adalah opini yang kemudian... Tanpa ada prasangka bahwa kalau Polri yang melakukan penanganan perkara kemudian katakanlah kriminalisasi. Kalau KPK melakukan penanganan perkara itu namanya penegakan hukum. Nah, itu tidak fair menurut saya. Ya, baik. Ya. Baik, Pak Haryono, tolong direnungkan itu. Baik. Bagaimana Pak Haryono? Ya itu tadi Pak Romli kan menyatakan ada prasangka. Ada dugaan-dugaan yang tidak baik, ini begini kriminalisasi, ini bukan segala macam. Untuk menjawab itulah maka dibutuhkan penjelasan kepada masyarakat bagaimana penanganan penegakan hukum di kita, sehingga prasangka itu tidak terus-menerus menjadi gunung, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini kan, sehingga kasus yang mestinya tidak perlu jadi masalah besar seperti ini, jadi perhatian publik yang besar seperti ini, jadinya menjadi perhatian publik karena memang kondisinya yang tidak kondusif gitu kan. Nah, jadi menurut saya memang sebaiknya pimpinan KPK dan Polri seperti yang diharapkan oleh Presiden untuk berdiskusi kembali, semuanya saling kooperatif, sehingga masyarakat juga mendapatkan jawabannya. Tapi begini, kalau boleh saya tanya, yang muncul sekarang di publik sebenarnya seperti ini. Ketika bicara soal prosesnya, polisi mampu menjelaskan dengan detail bahwa ini adalah prosesnya sesuai prosedur dan memang aturannya seperti itu. Tapi mengapa ada yang merasa ini kok semua ada yang salah dalam penanganan, bukan dalam penanganan, ada yang salah dari tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap para pimpinan ataupun mungkin para pimpinan non-aktif atau para penyidik KPK yang terlibat dalam satu konteks tertentu begitu Pak. Nah, apa sih titik-titik yang menjadi sebenarnya agar ini tidak bisa terulang lagi sehingga ini perlu kita evaluasi agar tidak terjadi hal seperti ini. Menurut Anda apa? Apa yang perlu dievaluasi? Ya, itu tadi. Memang di dalam Undang-Undang KPK itu ada yang namanya tugas KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Nah, tetapi itu kan tidak dijelaskan bagaimana koordinasinya, bagaimana supervisinya, sehingga koordinasi dan supervisi itu selama ini tidak berjalan dengan baik. Jadi ke depan kalau ini kita betul-betul, tadi kan dikatakan bahwa kita sudah membangun perbaikan-perbaikan, komunikasi yang kondusif segala macam, tetapi tetap saja baseline-nya itu belum diperbaiki. Jadi baseline-nya itu dulu, apa arti yang kita sebut dengan koordinasi itu apa? Bagaimana harus tindakan segala macam? Bukan inisiatif dari masing-masing pihak. Baik. Terakhir Prof. Romli, kalau kita akan menunggu nanti pukul 12:30, kalau memang ternyata memang tidak ditahan, apakah ini sebuah langkah yang tepat karena memang agar cooling down begitu tidak menjadi sebuah kontroversi, atau bagaimana Anda melihatnya nanti ini? Ini koreksi lagi nih buat Saudara Haryono Umar ya. Koordinasi supervisi itu sudah ada di dalam pasal 50 Undang-Undang KPK. Dan koordinasi supervisi dalam penyidikan itu sudah ada. Ketika polisi melakukan penyidikan, KPK harus berhenti. Ketika KPK sudah melakukan penyidikan, KPK juga polisi harus berhenti. Itu pedomannya. Bahkan sudah ada MOU kan, antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi itu sudah ada, bukan nggak ada. Bukan KPK juga bukan tidak tahu ada pasal 50, ada. Jadi tidak boleh lagi ikut cawe-cawe. Ya, kecuali memang kalau Polri tidak menindaklanjuti satu kasus tanpa sebab. Nah, kedua mengenai bagaimana kalau terjadi kemudian tidak ditahan Novel Baswedan, itu hak subjektif
penyidik. Penyidik ya? Dan tidak hak subjektif penyidik, tidak boleh ada intervensi. Siapapun itu Pak ya? Sekalipun Kapolri. Sekalipun Kapolri. Karena penyidik itu punya Perkap Kapolri yang mengatakan punya kewenangan untuk menahan atau tidak menahan. Ya. Saya kira Kapolri juga harus taat pada Perkapnya sendiri begitu. Ya. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan dari kasus Novel Baswedan ini. Terima kasih Pak Romli. Saya koreksi juga Pak Romli bahwa yang disebut dengan koordinasi dan supervisi bukan hanya pasal itu saja. Yang dilakukan itu adalah bagaimana penanganan kasus-kasus di kepolisian dan kejaksaan itu dikoordinasikan dengan KPK. Itu yang berjalan selama ini. Baik, kita nanti akan lihat nanti bagaimana kelanjutan dari kasus Novel Baswedan ini. Terima kasih Pak Romli, Pak Rian Umar telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Saat lagi ada rekan Putri Ayuning Tias yang akan hadir dalam Prime Time News yang akan menyampaikan informasi Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan peraturan KPU atau PKPU tentang pedoman penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.